Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu ya dzal jalali wal ikram. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul muhtaramin yang terhormat Romo Kiai Haji Muhammad Saifuddin MA, yang saya hormati para hadirin jamaah yang berada di ruang utama sholat Masjid Agung Jawa Tengah. Saya hormati para santri Tahfidzul Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, para pendengar setia Yais, serta pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kebahagiaan, kenikmatan dunia maupun akhirat nanti, sehingga di kesempatan yang penuh berkah dan manfaat ini kita masih dijumpakan kembali di kajian siang ini dalam keadaan sehat walafiat. Kajian siang pada hari ini yaitu tentang tafsir tematik dengan tema interaksi dengan non-muslim dalam Al-Quran. Untuk itu apabila nanti para jamaah yang hadir ingin bertanya, silakan saja ditanyakan kepada guru kita, beliau Bapak Kiai Haji Saifuddin. Dan bagi para pendengar serta pemirsa yang ingin bertanya, bisa melalui chatting WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000. Untuk mengawali kajian siang ini, mari terlebih dahulu kita buka dengan umul kitab ala niyatina wa ala niyatikum bi barakati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Saifuddin. Terima kasih Mas Faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jemaah kajian tafsir tematik di seluruh Jawa Tengah yang dimuliakan oleh Allah, baik yang ada di aula utama Masjid Agung Jawa Tengah, para pendengar setia Radio Dais, MAJT TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama menjalankan sholat Jumat, dilanjutkan mengkaji ilmu-ilmu Allah. Semoga kita senantiasa diberi anugerah sehat walafiat, panjang umur, banyak rezeki yang barokah manfaat. Amin Allahumma amin. Dalam kesempatan kali ini kita masih akan mengangkat tema yaitu interaksi dengan non-muslim di dalam Al-Quran. Sebagaimana saya sampaikan di pengajian yang lalu, bahwa interaksi dengan non-muslim itu bagaimana hukumnya, itu tidak bisa digeneralisir, tidak bisa dipukul rata. Tergantung posisi kita bagaimana, status kita bagaimana, posisi mereka bagaimana, status mereka bagaimana. Ada kalanya umat Islam itu menjadi minoritas di sebuah komunitas. Ada kalanya umat Islam itu menjadi mayoritas di sebuah masyarakat atau negara. Dan ada kalanya umat Islam itu sharing, berbagi sama dengan non-muslim di dalam suatu masyarakat atau di dalam suatu negara. Nah, masing-masing situasi, kondisi dan status semacam itu
ini berpengaruh kepada hukum, berpengaruh kepada cara dan bagaimana kita bersikap kepada non-muslim. Demikian juga status atau sikap dari non-muslim tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa non-muslim itu ada yang masuk dalam kelompok kafir zimmi, ada yang masuk dalam kelompok kafir harbi. Kafir zimmi itu artinya adalah orang-orang non-muslim yang ada ikatan perjanjian antara mereka dengan umat Islam. Ikatan perjanjian apa? Yaitu ikatan perjanjian untuk hidup damai. Nah, dalam konteks ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyakiti kafir zimmi, barang siapa yang menyakiti non-muslim yang ada perjanjian antara mereka dengan kami umat Islam, maka dianggap itu adalah menyakiti, melukai dan bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi pada titik ini kita bisa mengetahui bahwa Islam itu menjunjung tinggi yang namanya perjanjian, yang namanya kesepakatan, yang namanya kerjasama. Ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau membangun masyarakat Madinah, di mana di situ ada unsur umat Islam, ada unsur umat Nasrani, dan ada unsur umat Yahudi. Ketika agama ini atau ketika umat ini bersepakat untuk hidup rukun, bersepakat untuk bekerja sama dan seterusnya. Dan sejarah mencatat Islamlah yang paling taat, yang paling konsisten dengan perjanjian itu. Sementara orang Yahudi itu adalah kelompok pertama yang mengingkari dan mengkhianati perjanjian itu. Sehingga apa? Sehingga ketika mereka sudah berkhianat, bahkan sudah melakukan persekongkolan dengan orang-orang kafir Mekah untuk membunuh Nabi Muhammad SAW, untuk memerangi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad dan para sahabatnya, ya mau tidak mau akhirnya umat Islam bersikap keras dan tegas kepada orang-orang Yahudi tersebut. Baik, jadi ada kalanya umat Islam itu memang harus memerangi orang-orang kafir, tapi itu juga harus ada alasannya, ada konteks dan ada situasinya. Kemudian yang ketiga, sikap kita terhadap non-muslim sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam surah Ali Imran ayat 159, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka berkat rahmat Allah, engkau wahai Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu.
Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Demikian juga dalam surah Al-Mumtahinah atau Al-Mumtahanah ayat 8 sampai 9. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang zalim. Dua ayat ini menjelaskan tentang bagaimana kita bersikap kepada orang-orang kafir. Bolehkah kita berbuat baik kepada orang kafir? Bolehkah kita berbuat baik kepada non-muslim? Dengan kata lain, kalau kita berbuat baik kepada non-muslim, apakah itu terhitung sebagai amal ibadah ataukah tidak? Di sini ditegaskan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 sampai 9 bahwa perbuatan baik kita kepada non-muslim itu oleh Al-Qur'an disebut dengan albir. Albir itu artinya adalah amal kebajikan. Termasuk amal kebajikan. Bahkan ulama Mesir, orang-orang Mesir itu mereka mengatakan termasuk amal kebajikan itu adalah mengucapkan selamat Natal, ya, selamat Natal. Itu kalau ulama Mesir itu dianggap sebagai amal kebajikan. Cuman perlu diingat bahwa ada perbedaan antara negara Mesir dengan negara Indonesia. Kalau negara Mesir itu orang Kristen itu adalah saudara tua, sementara orang Islam itu adalah pendatang, saudara muda. Sementara kalau di Indonesia orang Islam itu adalah saudara tua, orang Kristen yang mulai dibawa oleh para penjajah itu adalah saudara muda. Kemudian yang kedua, yang namanya orang Mesir atau orang Arab itu mengucapkan selamat, ya, mengucapkan selamat itu adalah hal yang biasa. Ada anak lahir misalnya, mabruk, alfu mabruk, ya. Kemudian seorang wisuda, alfu mabruk, milion mabruk misalnya. Atau dengan orang yang disukai dia bilang bahibbak misalnya. Dan itu tidak biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Tidak biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Misalnya Gusmus pernah cerita betapa beliau itu sangat mencintai istrinya yang sekarang sudah almarhumah. Tapi beliau bilang
bahwa beliau itu sama sekali tidak pernah kok kemudian mengatakan aku sayang padamu, aku cinta padamu, enggak pernah. Jadi bentuk cinta dan sayangnya itu diwujudkan diwujudkan dalam bentuk yaitu action, bentuk perbuatan, tidak berupa ucapan itu. Nah kemudian setelah masyarakat Islam itu masuk dalam era globalisasi, masuk dalam era modernisasi, ya. Kemudian mulai muncul ucapan untuk selamat Natal, selamat Idul Fitri dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian muncul pertanyaan bagaimana hukumnya, boleh atau tidak, boleh atau tidak. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Ya masing-masing mempunyai dalil dan argumentasi. Nah, kita bagaimana? Ya ada sebuah kaidah man ibtuliya bi syai'in mimma ukhtulifa fihi falyuqallid man abah. Barang siapa yang diuji atau dalam posisi yang harus melakukan sesuatu, sementara sesuatu itu adalah yang dipertentangkan oleh para ulama, ada yang boleh, ada yang tidak, maka dia falyuqallid man abaha, maka hendaklah dia mentaklid, mengikuti pendapat yang memperbolehkan. Tapi kata kuncinya adalah man ubtuliya. Jadi barang siapa yang diuji, ada dalam posisi terdesak. Jadi tidak hanya sekedar latah. Nah, kita itu nggak punya teman orang Kristen ujung-ujung mengucapkan selamat misalnya ya. Mereka juga tidak butuh kita selamati misalnya. Ya kecuali kalau kita itu memang tiap hari bergaul. Kemudian waktu Idul Fitri dia mengucapkan. Nah ketika Natal kemudian kita mengucapkan, ya nggak apa-apa, karena kita memang sudah sudah bergaul lama dengan orang tersebut. Nah ini salah satu contoh atau bentuk dari albir, perbuatan baik. Nah. Termasuk perbuatan baik sebagaimana para sahabat ya. Jadi dulu para sahabat itu orang tuanya kadang itu masih belum masuk Islam. Kemudian ada yang bertanya kepada Rasulullah, apakah aku masih boleh untuk menyambung tali silaturahim dengan kedua orang tuaku? Apakah saya masih boleh menyambung tali silaturahim dengan saudara-saudaraku? Jawab Rasulullah apa? Sili, sambunglah tali silaturahim dengan kedua orang tuamu, dengan saudara-saudaramu. Tapi yang perlu dicatat di sini, bahwa Islam itu memperbolehkan kita itu menjalin hubungan dengan non-muslim. Kemudian bahkan di dalam madhab asli ya, madhab fikih, itu laki-laki muslim itu boleh menikahi perempuan Yahudi atau Nasrani. Misalnya Yasir Arafat itu istrinya adalah seorang Nasrani ya. Istrinya adalah seorang Nasrani. Banyak sahabat yang istrinya itu adalah Yahudi atau Nasrani. Bahkan Rasulullah SAW itu juga mempunyai
Maria Al-Qibtiyah, yaitu seorang perempuan yang Nasrani misalnya. Tapi yang harus kita catat adalah bagaimana kita itu umat Islam itu tetap menjaga keluhuran agama kita. Dengan kata lain, selama kita itu bisa menjadi superior atau as-saytarah, ya, bisa menguasai. Sementara mereka itu adalah sebagai subordinat, ya, orang yang manut dengan peraturan kita, orang yang mengikuti dengan kebijakan kita, maka itu boleh. Nah, yang tidak boleh adalah ketika kita itu ada dalam posisi di bawah. Saya itu ada dalam posisi di bawah. Nah, itu yang tidak boleh. Karena apa? Ya, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, bahwa Islam itu adalah tinggi dan jangan sampai ada agama lain yang merendahkan Islam. Sebab misi dari Islam atau risalah dari Islam itu sebetulnya kan sebetulnya adalah untuk menyadarkan atau mengembalikan umat manusia di dunia bahwa Islam itu adalah ajaran yang sejati, ajaran yang sebenarnya. Jadi misalnya Yahudi yang awal zamannya Nabi Ishak, Nabi Yakub, itu adalah orang-orang yang mengikuti secara konsisten yaitu ajarannya Nabi Ibrahim. Demikian juga orang-orang Nasrani, itu pada mulanya itu adalah orang-orang yang konsisten mengikuti ajarannya Nabi Isa, yang secara otomatis juga mengikuti ajarannya Nabi Musa, yang secara otomatis juga mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kedatangan Islam itu adalah untuk menyadarkan, hei, wahai orang Yahudi, kamu itu sudah menyimpang. Ajaranmu yang benar, yang semestinya itu tidak seperti itu, tapi seperti ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Wahai orang Nasrani, ajaranmu itu menyimpang. Yang benar adalah apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu sejatinya adalah ajaran agamamu, wahai Yahudi. Sejatinya adalah ajaran agamamu, wahai Nasrani. Kalau kamu itu beda, itu artinya kamu sudah menyimpang. Nah, tapi yang menarik dari Islam, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, itu di dalam mengajak mereka, itu dengan cara yang sangat halus. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Wahai orang Yahudi dan Nasrani, oke, sekarang kita tepiskan, sekarang kita singkirkan perbedaan antara kita. Dengan kata lain, sekarang kita fokus pada hal-hal yang menyatukan kita. Yang pertama,
bukankah ajaran agama kita itu adalah menyuruh kita untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala? Sepakat gak kamu Yahudi? Sepakat gak kamu Nasrani? Sepakat gak? Jadi dari situ, kalau dari sisi ini kamu sepakat, maka pertanyaannya adalah, kenapa kamu menuhankan manusia? Kenapa kamu menuhankan para rahib? Kenapa kamu menuhankan berhala? Nah, yang kedua, Taurat yang kamu yakini itu diturunkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu. Injil yang kamu yakini itu diturunkan oleh siapa? Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu. Nah, Al-Qur'an itu juga demikian sama. Proses penurunan Al-Qur'an itu ya sama dengan Taurat dan Injil. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kamu tidak mengimani Al-Quran yang notabene adalah sama-sama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yes. Jadi diplomasinya Islam, Masya Allah ya. Diplomasinya Islam itu sangat jitu, sangat akurat, dan tidak gerusa-gerusu ya. Tenang tapi terarah. Tenang tapi terarah. Itu diplomasi Islam. Nah, Nabi Muhammad SAW itu juga tahu. Nabi Muhammad ya tahu kalau para pembesar Yahudi kok kemudian masuk Islam, maka posisinya bagaimana? Nah, para pembesar Nasrani kalau masuk Islam itu posisinya bagaimana? Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW itu juga menempatkan atau memberikan posisi yang bagus bagi tokoh-tokoh Yahudi dan Nasrani. Sampai pernah Rasulullah itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena beliau itu dianggap melakukan suatu kesalahan, bukan. Tapi ini adalah dalam rangka bahwa Allah Subhanahu wa taala itu merasa kasihan dengan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasihannya bagaimana? Kasihannya segini ya. Jadi cara Jawa nih, Muhammad, kamu itu enggak perlu ngoyo-ngoyo jaluk-jaluk kepada pembesar Quraisy, para pemuka-pemuka agama itu supaya masuk Islam misalnya. Nek pancen ndekne ora gelem wis bubarke wae, diumbarke wae, gak usah diurus. Kita enggak rugi. Jadi bukan karena Nabi melakukan suatu kesalahan, tapi ini adalah dalam rangka untuk menghibur beliau. Dalam rangka untuk menghibur beliau supaya beliau itu tidak terlalu ambisi ya, supaya para pembesar itu masuk Islam. Nah, buktinya apa? Buktinya bahwa apa yang dilakukan oleh Gusti Nabi itu bukan suatu kesalahan. Itu adalah ketika Abu Sufyan masuk Islam ya. Abu Sufyan masuk Islam. Beliau masih tetap diberikan posisi yang bagus di dalam Islam. Umar ketika masuk Islam, karena beliau adalah tokoh, juga diberikan tempat yang bagus dalam Islam. Kemudian Mu'adz bin Jabal misalnya, Salman Al-Farisi,
orang-orang Yahudi Kristen yang masuk Islam itu juga diberi tempat yang bagus di dalam Islam. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang direkam oleh Al-Quran tentang bagaimana berinteraksi dengan non-muslim itu tidak hanya sekedar latah-latahan toleransi, bukan ya, tidak hanya sekedar latah-latahan berbuat baik kepada non-muslim atau ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariah, bukan. Tapi yang dilakukan oleh beliau itu penuh dengan strategi. Penuh dengan strategi. Ini istilah wong Jawa. Itu adalah ngalah dalam rangka untuk menang. Ngalah dalam rangka untuk menang. Jadi tidak cuma sekedar latah-latahan toleransi, latah-latahan untuk berbuat baik dan sebagainya. Dan juga tidak hanya sekedar ini adalah masalah ibadah yang murni vertikal, ya. Murni itu adalah lillahi ta'ala, bukan. Tapi yang dilakukan oleh Gusti Kanjeng Nabi itu adalah komprehensif. Ibadah iya, vertikal iya, horizontal juga iya. Ini masalah keagamaan iya, tapi ini adalah juga masalah kenegaraan juga iya. Kalau di dalam maqasid syariah ya, jadi kita itu berinteraksi atau berbuat baik dengan non muslim itu tidak hanya sekedar yaitu sebagai hifdzuddin, tapi juga hifdzul mal, hifdzun nafas, hifdzul aql, dan yang penting adalah hifdzul ardi, yaitu menjaga harga diri, menjaga harga diri. Nah, oleh karena itu hanya dalam tempo di Madinah Gusti Kanjeng Nabi itu 10 tahun ya. 10 tahun membangun kota Madinah. Itu beliau itu bisa menaklukkan hati, menaklukkan kekuatan orang-orang non muslim. Karena apa? Karena yang dilakukan oleh beliau itu adalah penuh dengan strategi. Kapan harus tegas, kapan harus lembut, kapan harus cetha welo-welo, kapan harus pakai strategi. Perjanjian Hudaibiyah itu para sahabat ngamuk-ngamuk. Bagaimana mungkin Nabi menyetujui perjanjian Hudaibiyah? Tapi ternyata apa? Tapi ternyata siasat Nabi itu baru bisa dirasakan oleh umat Islam, yaitu setelah itu. Di mana penyebaran agama itu bisa berjalan dengan leluasa tanpa hambatan. Jadi Islam, ketika dikatakan bahwa Islam itu adalah ya'lu wa la yu'la alaih, ketika Islam itu dikatakan sebagai emas ya. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana keemasan dari Islam itu bisa sampai kepada orang-orang, bisa sampai kepada orang-orang. Makanya ya pernah dulu itu Ahok itu misalnya, Ahok itu muring-muring ya, Ahok muring-muring. Saya dulu itu di kampung saya kalau mau masuk masjid itu dilarang sama takmir masjid.
kamu Cina kafir, nggak boleh masuk masjid. Loh, kalau saya kalau saya tidak boleh masuk masjid, lah kapan? Kapan saya itu bisa mendengarkan Al-Quran? Nah, dan itu yang terjadi pada Gus Dur dulu ya. Gus Dur tahun 80-an itu sudah sering keluar masuk gereja untuk memberikan khutbah. Dan itu membuat orang-orang muslim itu pada cemas, pada susah. Ya. Akhirnya Pak Bukhari Masruri, yaitu ketua PWNU Jawa Tengah, itu matur ke Mbah Ali Maksum yang waktu itu adalah menjadi Rais Am PBNU. Niku pripun Mbah Yai? Ini Gus Dur kok keluar masuk ning gereja. Ya dijawab sama Mbah Ali. Kalau tidak ada orang seperti Dur Rahman Wahid, lah kapan pendeta-pendeta itu iso krungu Al-Qur'an? Kapan pendeta-pendeta itu iso krungu Al-Qur'an? Nah, oleh karena itu ya, ada pembakaran Al-Qur'an di Swiss, ada pembakaran Al-Qur'an di Denmark, ada pembakaran Al-Qur'an di Eropa ya. Itu orang mengatakan adalah blessing in disguise. Artinya apa? Meskipun itu adalah suatu musibah, tapi ada hikmah di balik itu. Karena apa? Karena orang menjadi bertanya-tanya, apa sih Al-Qur'an itu? Apa sih Al-Quran itu? Apa sih hebat kok dibenci? Nah, akhirnya orang kemudian belajar Al-Quran. Orang belajar Al-Quran. Dan banyak dari mereka kemudian masuk Islam. Jadi intinya adalah satu, bahwa dakwah Islamiyah itu harus disebarkan seluas-luasnya. Karena apa? Karena pada hakikatnya yang diinginkan oleh umat manusia itu ada pada ajaran Islam. Yang diinginkan oleh umat Yahudi itu pada dasarnya adalah ada pada Islam. Yang diinginkan oleh umat Nasrani itu pada dasarnya adalah ada pada Islam. Nah, kemudian yang kedua, di dalam berdakwah itu harus pakai strategi. Strategi dalam artian apa? Kapan saatnya kita itu tegas, kapan saatnya kita itu lembut, kapan saatnya kita itu toleran, kapan saatnya kita itu menolak kerjasama. Dan itu yang dilakukan oleh Gusti Kanjeng Muhammad SAW dan para sahabatnya. Baiklah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.